semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga siapapun dan dimanapun kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Evangeline Aladia Arsanti dari SMA Hang Tua 2 Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas tentang wisata di Indonesia and finding the wonderful Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, negara dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara tropis dan kepulauan, Indonesia tidak hanya makmur kekayaan alam, namun juga dengan pemandangan alamnya. Setiap pulau di Indonesia memiliki tempat wisata unik yang masing-masing bergantung pada kondisi geografi dan budaya daerah tersebut. Yap, sangat sesuai dengan slogan Wonderful Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini pun membuat keindahan alam di wilayah Indonesia tak perlu diragukan lagi. Tentunya keunggulan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, salah satunya bidang pariwisata. Pariwisata telah menjadi primadona bagi Indonesia. Selain memiliki fungsi pokok sebagai pendulang devisa negara, pariwisata juga menjadi sektor andalan dan potensial untuk dikembangkan. Lalu sudah seberapa jauh Anda mengenal wisata di Indonesia? Mari kita mengenal lebih jauh salah satu wilayah yang pernah saya kunjungi di negara kita ini, yakni Kepulauan Nusa Tenggara, tepatnya Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi Anda pecinta traveling, Pulau Lombok pasti sudah tidak terdengar asing lagi. Sama halnya dengan Bali, Pulau Lombok juga terkenal akan keindahan pantai dan keragaman biota lautnya. Bahkan, Lombok sekarang semakin dikenal oleh wisatawan karena banyaknya destinasi wisata baru yang dikelola dengan baik oleh penduduk maupun pemerintah setempat. Mulai dari wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner hingga wisata religi. Berbagai destinasi di pulau seluas 5.435 km persegi ini menawarkan pemandangan alam menakjubkan yang selalu diminati banyak wisatawan. Salah satunya, jajaran pantai alami yang memiliki pesona tak kalah indah dari Pulau Bali. Sebagai contoh, Pantai Senggigi, Pantai Kuta Lombok, Pantai Tanjung Aan, dan Pantai Seger. Pantai Senggigi sendiri merupakan salah satu pantai favorit wisatawan yang terletak di Kecamatan Batu Layar. Pantai ini memiliki ombak yang cukup tinggi dan air yang jernih. Tak salah jika pantai ini menjadi incaran para pecinta surfing. Sembari menikmati keindahan pantai ini, jangan lupa untuk mengisi perut dengan kenikmatan pelecing kangkung dan ayam taliwang khas Lombok. Selanjutnya, ada Pantai Kuta Lombok. Jika mendengar nama pantai ini, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Pantai Kuta di Bali. Tapi jangan salah, Lombok juga memiliki pantai dengan nama yang sama namun tak kalah pesonanya. Pantai ini sering disebut dengan Pantai Merica karena tekstur pasirnya menyerupai merica. Dan dekat pantai ini terdapat Bukit Mandalika yang mana merupakan nama seorang putri cantik yang memutuskan lompat dari bukit karena tidak ingin diperebutkan oleh banyak pangeran. Bagaimana teman-teman? Sungguh menarik bukan? Bila ingin menikmati kesunyian sambil berlibur ke pantai, datanglah ke Pantai Tanjung Aan. Perpaduan pemandangan bukit merasa yang hijau, laut biru yang jernih, dan langit cerah berawan benar-benar terlihat sempurna. Setelah Pantai Tanjung Aan, kita beralih ke Pantai Seger. Masih ingatkah dengan putri cantik yang melompat dari bukit tadi? Nah, di pantai inilah Anda dapat menjumpai Monumen Putri Mandalika dan 3 pangeran yang menjadi ikon kawasan ini. Dan sesuai dengan namanya, Pantai Seger dapat memanjakan wisatawan dengan pemandangan yang sangat segar dan masih alami. Tak kalah dengan pemandangan pesisir pantai, Gunung Rinjani pun menjadi salah satu pesona Pulau Lombok. Gunung dengan ketinggian 3.762 meter di atas permukaan laut ini menawarkan pemandangan luar biasa, mulai dari lereng hingga ke puncak tertingginya yaitu Puncak Dewi Anjani. Jika Gunung Semeru memiliki Ranu Kumbolo, maka Gunung Rinjani memiliki Segoro Anak. Tempat ini merupakan favorit para wisatawan yang ingin bermalam saat melakukan pendakian. Segoro Anak memiliki air berwarna biru laut yang sangat indah di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Selain terkenal dengan surganya wisata bahari, Lombok juga masih terikat kental oleh budayanya. Berbagai destinasi wisata budaya disuguhkan di pulau ini.
Salah satunya yang paling populer adalah Desa Rambitan Sade. Di sini Anda bisa melihat langsung bagaimana kehidupan suku Sasak, mulai dari tradisi turun-temurun sampai rumah tradisional suku Sasak. Anda juga dapat menyaksikan pertunjukan gendang balek dan berfoto menggunakan pakaian adat suku Sasak untuk kenang-kenangan saat kembali ke kota asal. Jika Anda tertarik untuk belajar menenun, Anda dapat datang ke Desa Sukarara. Desa ini menyuguhkan warna-warni kain tenun Lombok yang memanjakan mata. Salah satunya yang saya gunakan kali ini. Perlu kalian ketahui bahwa menenun sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi perempuan Desa Sukarara. Hal ini merupakan syarat wajib bagi perempuan Sasak yang akan menikah loh. Teman-teman, Lombok juga dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Julukan ini disematkan karena pulau ini memiliki lebih dari 4.500 masjid yang tersebar di 598 desa dan kelurahan di Pulau Lombok. Hal ini tak lepas dari tingginya semangat masyarakat Muslim Lombok untuk membangun masjid sehingga dalam satu desa bisa dibangun lebih dari satu masjid. Beberapa masjid di Pulau Lombok ini, misalnya Masjid Raya Hubul Watan di Kota Mataram, Masjid Al-Akbar Mas Bagik di Lombok Timur, Masjid Agung Praya, dan Masjid Raya Nurul Bilad di Mandalika. Nah, berbicara soal Mandalika, masih ingatkah Anda dengan ajang MotoGP di bulan Maret 2022? Ajang ini diadakan di sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kute, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kehadiran sirkuit Mandalika pun menjadi tambahan daya tarik dari Pulau Lombok. Hamparan pemandangan indah di sekeliling menjadi salah satu alasan mengapa sirkuit Mandalika dianggap sebagai sirkuit terindah di dunia. Teman-teman, Indonesia merupakan sebuah negeri mahakarya dengan keanekaragaman hayati sekaligus kebudayaan yang tiada dua. Dengan sendirinya, Indonesia memiliki potensial industri pariwisata yang tidak kalah dahsyat dibandingkan dengan negara manapun. Maka dari itu, sudah semestinya kita harus menanamkan kesadaran dalam menjaga dan merawat kelestarian alam Indonesia, supaya pariwisata di Indonesia juga semakin maju dan berkembang. Ingat, semua hal yang besar berasal dari hal yang kecil. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, terutama dalam mengenalkan pariwisata di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. And don't forget to share the wonderful Indonesia.